Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman para peserta talk show PMB Ugris dengan Mas Guru, Mas Bapak Akbar. Yang malam ini kita akan bahas tentang jalur RPL di Ugris. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Aman Kak, suaranya sudah aman. Yes, jadi tema malam ini untuk talk show-nya ini memang kita mau membahas lebih lanjut atau lebih jelas lagi tentang jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Di sini sudah hadir Mas Fafa, kita boleh sapa dulu. Halo, selamat malam Mas Fafa. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam Kak Fafa. Ya, ini for your information aja nih teman-teman ya. Ini buat bikin jadwal talk show dengan Mas Fafa ini butuh waktu 1 tahun ya. Jadi untuk bikin schedule dengan Fafa ini susah banget ya, hampir setahun ya. Mas Fafa gimana kabarnya Mas Fafa? Alhamdulillah Kak, kabarnya baik nih. Terutama kalau malam ini sih semangat Alhamdulillah. sekali ya Kak. Karena ada teman-teman yang malam ini mau mendengarkan nih Kak, talkshow kita hari ini yang sangat ditunggu-tunggu nih. Terutama yang mau kuliah S1 nih Kak. Oke. Mas Fafa boleh sapa dulu nih para peserta talk show PMB Ugrisnya. Halo teman-teman, buat bunda-bunda, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik ya yang sudah bergabung di Zoom kali ini. Selamat malam dan selamat kenal dari Mas Safa. Tapi saya yakin semuanya sudah kenal ya, karena sudah gabung di sini pasti kenal Mas Safa. Semoga nanti Oke. kebersamaan kita malam ini ada hal positif dan ada input yang jadi semangat buat teman-teman ya. Ya. Oke, amin. Sebenarnya ucapkan dulu juga selamat datang untuk Ibu Dwi. Beliau adalah uh, koordinator RPL dari PG PAUD. Selamat malam Ibu Dwi. Ya, selamat malam Hmm, Bu Noven, selamat malam Mas Fafa, Iya, dan selamat malam teman-teman semuanya. oke. Baik, terima kasih nih udah bergabung semua nih, Bapak Ibu dan teman-teman bunda-bunda yang mungkin udah nggak sabar nih pengen tahu tentang jalur RPL Ukris. Nah ini kita pastikan dulu ya ke Mimin PMD Ukris, apakah ini sudah direcord? Kalau belum bisa minta tolong direcord kembali ya teman-teman atau Mimin PMD. Oke, jadi sebelum melangkah lebih jauh, tak kenal maka aruf ya, bukan tak kenal sayang. Jadi kita kenalan dulu nih, biar semakin sayang, biar semakin terjalin silaturahmi. Teman-teman boleh kenalan atau boleh kenalkan diri saya dulu. Nama saya Noventia Karina Putri. Saya dari tim admin PMB Ukris dan yang malam hari ini akan memandu dan mungkin sharing bareng, diskusi bareng tentang jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, oke. Sebelumnya mungkin sebelum kita apa namanya mengenal jalur RPL, teman-teman perlu tahu dulu bahwa sekarang di UGRIS itu sudah memiliki 22 prodi yang mana tidak hanya pendidikan, tapi juga non kependidikan. Jadi kalau teman-teman yang baru tahu kalau UGRIS itu hanya kependidikan, kita sudah membuka di jalur atau prodi non kependidikan. Ada teknik, ada ekonomi, ada hukum gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berkarir di luar sana dan butuh linearitas, di non kependidikan kita juga buka. Dan Mas Fafa di sini salah satu yang juga linearitas ya Mas Fafa ya, mengejar linearitas yaitu mengambil jurusan prodi PG Power. Betul ya Mas Fafa? Betul sekali Kak. Oke. Baik, teman-teman juga mengingatkan kita juga ada program pasca sarjana atau S2 yang juga bisa ditempuh dengan jalur RPL. Tapi mungkin malam ini mohon izin nih Mimin baru mau membahas tentang yang S1 ya. Mungkin next kita akan bikin Zoom meeting yang RPL S2. Nah, sebenarnya kalau sebelum masuk slide ini nih, boleh dong Mimin PMB nih tanya sama Mas Fafa nih. Mas Fafa kenapa sih kemudian menjatuhkan pilihan pada UGRIS nih untuk melanjutkan studi? Oke, baik Kak. Ini pertanyaan buat saya ya Kak berarti ya. Ya betul Kak. Ya, jadi kalau alasan Mas Safa kenapa dulu memilih
kuliah di UGRIS tentunya ngambil jalur RPL ya Kak yang akan kita bahas pada malam ini. Karena yang pertama saya memang dulu mengejar linearitas. Yang kedua, sebelum saya mendaftar di UGRIS, saya memang sudah bertanya dengan rekan, dengan saudara, ataupun dengan alumni UGRIS tentang perkuliahan RPL ini. Dan ternyata dari feedback dari teman-teman, ternyata feedbacknya positif, Kak. Dan di samping itu, Mas Safa juga banyak nih, apa ya, sebelumnya udah survei-survei nih, Kak, ke sana kemari gitu kan. Dan ternyata pilihannya jatuh di UGRIS. Jatuhnya karena yang pertama tadi, sudah banyak alumni yang memberikan feedback positif. Terus yang kedua, ternyata kuliah di RPL Ubrus ini sangat menyenangkan Kak, sistem perkuliahannya. Baik perkuliahannya, dosennya, maupun kampus dan prodinya nih Kak, sudah terakreditasi unggul ya Kak ya. Jadi makin membuat mantep aja sih Kak, oh ternyata lulusan dari Ubrus itu bukan sekedar yang cuman kuliah hanya nyari ijazah, tapi memang ada pengalaman yang kita dapatkan selama perkuliahan dengan dosen-dosen yang sudah ahli pada bidangnya. Itu alasannya sih Kak dulu saya memilih itu. Banyak feedback dari teman, Oke. kemudian kampusnya memang sudah mantap banget pokoknya lah Kak buat kuliah. Oke, ini Hanes review ya, atau Hanes testimoni. Kita sebenarnya belum menyeting ini ya, Mas Fafa ya. Jadi benar-benar testimoni jujur dari Mas Fafa. Ternyata beliau juga sudah itu ya, studi atau sudah cari-cari tahu nih universitas-universitas mana saja yang menyelenggarakan jalur RPL. Karena bagi teman-teman yang belum tahu, tidak semua universitas itu bisa menyelenggarakan jalur RPL. Dan hanya universitas yang mengantongi izin saja yang bisa menyelenggarakan jalur RPL. Dan UGRIS ini menjadi salah satu universitas yang menjadi apa ya kalau kita bilang kiblatnya ya untuk jalur RPL di perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Tengah bahkan nasional. Nah, jadi pilihan yang sudah tepat sekali dari Mas Fafa untuk pilih UGRIS nih. Nah, kalau dari teman-teman yang lain mungkin masih punya itu ya, apa namanya, pendapat lain atau mungkin pertimbangan lain kenapa sih harus pilih UGRIS. Dan yang pasti, yang perlu teman-teman tahu, bahwa UGRIS itu di tahun 2023 itu menjadi peringkat satu PTS se-Jawa Tengah di bidang kemahasiswaan. Tuh, keren banget ya. Bahwa di kampus yang mungkin dibilang swasta, tapi di aspek kemahasiswaannya kita juara satu loh PTS se-Jawa Tengah. Selain itu, kita juga peringkat satu anugerah perguruan tinggi PGRI unggul. Jadi di antara perguruan tinggi PGRI yang ada di Indonesia, UGRIS itu peringkat satu, teman-teman. Ini merupakan suatu hasil kerja keras ya dari semua pihak dan teman-teman perlu sadar bahwa kualitas dari tenaga pengajar, kemudian dosen, kemudian fasilitasnya ini tentu menjadi aspek yang kemudian membuat kita menjadi unggul di 2023. Belum lagi kita juga punya kampus dengan berbagai fasilitas yang sangat luar biasa. Kita punya 4 kampus, teman-teman. Makanya kita dijuluk Ki kampus bercabang gitu ya. Sebenarnya bukan bercabang sih, tapi memang gedungnya banyak aja gitu kan. Nah, di kampus-kampus UGRIS itu sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat worth it gitu ya. Dan yang pasti dengan biaya yang terjangkau, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari UGRIS. Nah, yang lainnya mungkin yang bisa saya sampaikan adalah ini sudah dapat review juga, testimoni juga nih dari Mas Wafa bahwa kuliah di UKUS itu tidak sekedar dapat ijazah aja ya Mas Wafa, bahwa ternyata RPL itu juga kuliahnya beneran kuliah gitu loh. Dan eh, tenaga pengajar, dosen-dosen yang ada di UKUS itu memang humanis ya. Kebetulan saya juga sebagai seorang tenaga pengajar atau dosen, Bu Dwi juga ini dosen juga. Jadi kita selalu merasa menganggap mahasiswa itu partner kita ya Bu Dwi ya. Ya. Jadi mungkin Bu Dwi mau memberikan informasi tentang bagaimana sih hubungan dosen dengan teman-teman mahasiswa kalau di UGRIS? Oke, baik. Terima kasih, Bu Noven. Harusnya pertanyaan ini lebih ke Mas Fafa ya, bagaimana bisa merasakan hubungan antara dosen dan mahasiswa, begitu ya. Kalau kami sendiri lebih ke ini ya, kalau di luar pembelajaran, begitu kita biasa komunikasi di RPL itu via WA, begitu ya, karena teman-teman berada di wilayah yang berbeda-beda, tetapi tetap kami menekankan bahwa ada adab gitu ya. Tadi Bu Novan juga sudah menayangkan ada bagaimana berkomunikasi, memperkenalkan diri begitu. Tapi
tetap segi profesionalnya itu ada dan alhamdulillahnya meskipun teman-teman RPL itu sudah banyak yang bekerja di luar sana punya kesibukan seperti Mas Fafa ini ya sudah bolak-balik ke GTK tetapi alhamdulillahnya bisa menempatkan diri begitu ya ketika di kampus juga bersikap seperti mahasiswa begitu walaupun sudah tenar begitu ya sudah punya banyak followers dan penggemar mungkin bisa dikatakan seperti itu tapi benar-benar profesional jadi kami pun juga apa ya bersikapnya profesional tidak ada yang diistimewakan dalam proses pembelajaran tuh sama begitu meskipun mahasiswa itu sesibuk apapun mungkin nanti bisa Mas Safa bisa sharing ya walaupun sibuk di luaran ketika jamnya kuliah juga tetap masuk kuliah tugas juga terselesaikan begitu jadi semua proses itu juga berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu ya tadi. Jadi konsep nyamannya itu antara mungkin dibuat nyaman meskipun apa ya nyaman tapi dalam tanda kutip apa ya tetap pada aturan begitu Bu Noven ya dan mungkin nanti Mas Wafa bisa sharing juga jadi teman-teman bisa memberikan gambaran jadi benar bukan hanya sekedar ijazah yang teman-teman kejar saya yakin pun ada banyak ilmu-ilmu baru yang bisa teman-teman ambil begitu jadi apalagi untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman ya Bu Noven, Mas Wafa dan mungkin teman-teman di luar sana yang berpikir bahwa saya itu kan sudah ngajar gitu ya saya sudah punya ijazah, saya cuma butuh ijazah. Pada prinsipnya bukan seperti itu sih. Jadi gambaran hubungan kami yaitu profesional tetapi nyaman. Alhamdulillahnya teman-teman bisa menempatkan diri ketika di kampus juga sebagai mahasiswa. Mungkin di luar sana mungkin sudah terkenal, mungkin lebih terkenal dari dosennya begitu. Tapi alhamdulillah bisa menempatkan diri begitu pun Noven. Nanti Mas Papa mungkin bisa sharing ya seperti apa rasanya ketika proses perkuliahan, proses bimbingan, semuanya berjalan ya akademisnya tetap ada begitu. Begitu Bu Noven. Oke, luar biasa sekali. Memang betul yang dikatakan Bu Dwi. Jadi memang kalau kita kuliah itu kita ibarat gelas kosong ya. Jadi apapun di luaran jabatan apapun yang kita mungkin miliki itu memang harus dilepas dan kita memang meniatkan diri untuk mencari ilmu. Ini juga yang pasti sudah dilakukan Mas Fafa sejauh ini Iya, di betul. RPLTG PAUD. Iya. Nah, Dan Bu Noven di RPL boleh juga boleh. kami itu ada yang eh, S3 loh, lulusan S3 itu ada begitu. Dan mungkin Mas Wafa kemarin waktu di GTK kan ketemu sama Bu siapa itu alumni nggak sama-sama kenal tapi ketemunya pas di Ya, Jakarta. Begitu ya Bu untuk yang Agita. Iya, nominasi Bu Agita ya itu nggak sama-sama iya, tidak tahu dan ketemunya di Jakarta waktu untuk penghargaan dan baru tahu kalau satu alma mater begitu Bu Novan itu jadi satu pengalaman yang kita sendiri baru tahu oh ternyata ini UGRIS ini apa ya mahasiswanya dipertemukan dalam satu event yang penghargaan begitu bahkan mereka collab ya Mas Fafa ya iya, sama Bu betul. Anggi Betul iya sekali, betul. itu Bu Noven gambarannya untuk kelas RPL jadi tetap semuanya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan alhamdulillahnya semakin ke sini RPL semakin dipercaya karena memang apa ya inputnya memang benar-benar luar biasa begitu. Itu Bu Noven. Iya, terima kasih Bu Dwi. Mas Safa ini pasti salah satu aspek juga yang nggak jadi, yang pasti jadi pertimbangan Mas Safa ya bahwa lokasi UGRIS yang di tengah kota Semarang. Ini kan Mas Safa dari Kudus nih ya. Ini pasti Iya, gampang betul banget Kak. ya Mas akses ke UGRISnya ya. Gimana tuh Betul. Mas? Oke, jadi kalau dari saya, memang untuk akses ke kampus ini memang dekat Kak, bisa dibilang dekat karena masih di pusat kota Jawa Tengah. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sedang bergabung di Zoom ini, mungkin ada juga yang di luar daerah nih Kak, di luar Jawa Tengah misalkan. Tapi buat teman-teman yang lagi gabung dan mungkin dari luar daerah, jangan risau karena perkuliahan RPL ini diselenggarakan secara daring ya, kayak secara online. Jadi tidak masalah misalkan teman-teman dari jauh tapi punya keinginan untuk belajar di UGRIS, tidak menjadi sebuah halangan. Karena ini nih Kak, pengalaman di kelas saya ya Kak ya, itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dan kemarin juga sampai sidang skripsi juga Kak, sampai selesai dari luar Jawa nih Kak, gitu. Jadi semuanya dari berbagai daerah bisa gabung, bisa ikut di kelas FPL ini. Terus kalau boleh nyambung lagi Kak, terkait perkuliahan tadi, bagaimana hubungan dengan dosen, seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi tadi ya, luar biasa memang beliau-beliau ini secara profesional mendidik kami, memberikan ilmu kepada kami
Dan konsep belajar ini sangat nyaman, Kak. Karena seperti dikatakan Bu Dwi tadi, memang kita punya batasan, kita juga punya aturan yang mana saya sebagai mahasiswa ini testimoni aja ya, Kak ya. Saya mahasiswa, walaupun mungkin tadi seperti disampaikan, saya sudah kemana-mana, tapi tetap ketika di bangku kuliah, saya juga belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan tugas, waktunya sharing, belajar juga belajar. Jadi semuanya tetap terselesaikan dengan baik. Jadi benar-benar chemistry antara dosen dan mahasiswa ini ada, Kak. Apalagi kalau di RPL ini kita belajarnya pakai andragogi ya, Kak ya. Jadi bukan berarti dosen yang selalu memberikan materi, tapi tidak, Kak. Ada kalanya dari mahasiswa, karena kita kan sudah ngajar nih ya, Kak ya. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun juga ngajarnya. Kita berbagi berbagi cerita, berbagi inspirasi. Oh, akhirnya kita timbul diskusi, timbul harmonisasi di sana untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi aku nyaman sih, Kak, sama ini, sama 2 tahun di UNDIS, karena nggak pernah merasa kayak ini mahasiswa berarti itu dipersulit dan lain, nggak ada, Kak. Bahkan kemarin juga saya alhamdulillah kan kemarin sudah selesai sidang skripsi nih, Kak, sama Bu Dwi tadi salah satunya pembimbing skripsi saya, kemudian sama Bu Ira, kemudian alhamdulillah semuanya mudah, Kak, tidak ada yang dipersulit. Yang penting kita konsisten kalau kita sebagai mahasiswa yang menempatkan diri sebagai mahasiswa, punya tugas-tugas, waktunya kita ngajar-ngajar. Itu sih, Kak, buat dari saya. Luar biasa sekali Mas Fafa. Sejauh ini testimoninya baik-baik terus nih Mas Fafa ya. Karena memang terbukti kuliah di UNIS itu semenyenangkan itu. Oke, Karena benar-benar kita menyenangkan sih, Kak. Gitu. Mungkin menyenangkan ini, ya. Kak, kalau mungkin kalau misalkan ini kita berbagi, bukan berarti saya baik-baik terus ya, Kak ya. Mungkin salah satu kendalanya adalah di manajemen waktu aja sih, Kak. Karena kuliah RTL ini kan Sabtu dan Minggu nih. Mungkin barangkali di hari Sabtu atau Minggu teman-teman ada kesibukan. Mungkin ada yang sedikit terganggu jam kuliahnya. Tapi dosen pun memaklumi. Misalkan nih izin hari ini saya off cam karena mungkin saya sambil ada acara di rumah, itu boleh kok, sangat fleksibel teman-teman, jadi tidak ada halangan apapun. Bahkan Mas Fafa sendiri ketika waktu itu ada kegiatan dengan teman-teman guru secara offline, Mas Fafa juga tetap masih gabung kuliah dengan cara off cam tadi, dan alhamdulillah ibu-ibu dosen juga semuanya bisa saling memahami dan mengerti. Yang penting kita tepat waktu kuliah ya kuliah, selesai ya selesai, gitu sih, Kak. Kuncinya mungkin ada di komunikasi juga ya Kak Fafa ya. Karena Iya ketika betul, mungkin komunikasi. berhalangan bisa izin ke dosen yang mengajar gitu ya. Misalnya teman-teman di Iya. hari Sabtu atau Minggu mungkin ada yang ke gereja, ada yang ibadah pagi misalnya kan. Bisa izin, bisa minta waktunya sebentar untuk beribadah, pasti tidak akan dihalang-halangi asal ada komunikasi ke Ya. dosen atau yang mengajar begitu ya. Betul ya Kak Fafa ya? Dan satu lagi, Oke. Kak, perbedaan kuliah Ya, di RTL UGS ini adalah dosennya sudah terbiasa untuk membalas WhatsApp kita nih, Kak. Karena memang perkuliahan online ya, Kak ya, komunikasinya by WhatsApp. ya. Jadi ibu-ibu dosen ini sangat baik sekali terbiasa membalas WA kita. Gitu. Jadi teman-teman Fast jangan respon ya takut. Kak ya. Jangan takut kalau seperti mungkin seperti kampus-kampus lain yang tidak ada jalur RPL ya, Kak ya, mungkin komunikasinya kalau di online mungkin agak beda ya, Kak ya, tapi kalau di UGS ini memang Iya. terbiasa karena online ya, komunikasinya di situ aman. Oke, jadi dosen-dosen di UGRIS bisa dipastikan fast respon nih ya, nggak slow respon ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah ini beberapa fasilitas kampus yang juga sangat lengkap. Teman-teman, walaupun RPL itu kuliahnya mayoritas daring gitu ya, atau online, tapi teman-teman juga berhak untuk mendapatkan fasilitas kampus yang sangat lengkap, seperti misalnya kita ada gor bulu tangkis, teman-teman boleh tuh tiap sore misalnya ya kita free di hari apa ya kalau nggak salah Rabu untuk peminjaman gor bulu tangkisnya, atau teman-teman mau nge-gym nih di Ugris itu punya gym dengan view City Light Kota Semarang. Nih Mas Safa udah pernah nyobain belum nih? Beberapa sudah, Kak, tapi ada yang belum nih. Oke, oke. Jadi apa nge-gymnya sambil lihat pemandangan se Kota Semarang itu belum pernah ya Mas Safa ya? Kali-kali perlu coba ini kayaknya nih. Boleh, Kak, kawan-kawan kita coba ya, Kak ya. Oke, baik. Ini kita masuk ke inti dari obrolan kita malam hari ini. Jadi teman-teman para pendaftar, calon pendaftar gitu ya, yang mungkin belum pernah tahu nih jalur-jalur apa aja yang ada di UKRIS. Nah, kita ada di jalur reguler, jalur prestasi, jalur undangan, jalur karyawan, pasca sarjana, dan jalur RPL yang malam ini memang sedang mau kita bahas lebih lanjut. Nah, tapi banyak teman-teman yang belum tahu apa sih jalur RPL itu.
Nah, jadi kalau boleh kita sederhanakan gitu ya bahasanya. Jadi jalur RPL itu adalah jalur yang memang dikhususkan bagi teman-teman calon mahasiswa yang sudah memiliki rekam jejak pembelajaran masa lampau, baik formal maupun non formal. Baik yang itu sudah lulusan D3 atau sarjana atau yang non formal misalnya ada pelatihan, kursus gitu ya, diklat seperti itu. Pendidikan formalnya dibuktikan dengan ijazah, kemudian nanti juga dilengkapi oleh transkrip. Pendidikan non formalnya itu dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat itu sendiri juga ada apa namanya ketentuan JP atau jam pembelajarannya begitu ya. Ada di minimal 32 JP. Juga kita bisa mengkonversi pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang diakui dan dikonversi dengan bobot SKS tertentu. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu bahwa di jalur RPL itu kuliahnya bisa lebih singkat daripada jalur reguler biasa. Karena apa? Karena ada yang di UI atau ada yang dikonversi. Misalnya nih, teman-teman putus kuliah di kampus lain misalnya, kemudian mau lanjut ke UGRIS, bisa ambil di jalur RPL dengan syarat teman-teman selesai atau berhenti dari kampus sebelumnya itu minimal semester 4 dan sudah mengantongi surat pengunduran diri dari kampus sebelumnya. Itu yang pertama. Atau mungkin kayak Mas Rafa nih, mengejar linearitas. Sebelumnya mungkin sudah S1 tapi tidak linear. Nah, teman-teman bisa tuh ambil jalur RPL supaya linear gitu. Kerjanya bisa lebih aman gitu ya. Dan atau teman-teman lulusan SMA, tapi ternyata punya pengalaman kerja yang sangat luar biasa, ditambah mungkin sertifikat pelatihan, mungkin ada diklat-diklat yang pernah teman-teman ikuti, dan itu ada pengakuan 32 minimal 32 JP, teman-teman bisa tuh daftar jalur RPM. Nah, pasti pertanyaannya adalah berapa lama nih saya menempuh kuliah di jalur RPL gitu kan. Nah, jawabannya adalah itu tergantung konversi atau tergantung nanti proses konversi yang dilakukan oleh prodi. Nah, kalau di PG PAUD sendiri, Bu Dwi, biasanya proses konversi itu selesai atau bisa diketahui mahasiswa RPL itu di kapan waktunya, Bu Dwi, kira-kira? Oke, baik. Untuk mahasiswa RPL itu bisa mengetahui jumlah ya Bu Noven ya. Jumlah rekognisinya nanti itu di pertengahan semester 1. Nah, nanti kami bisa menghitungkan masa studinya berapa lama itu setelah yudisium di semester 1. Nah, kebetulan untuk mulai tahun 2020 ya, 2019 itu konversi berhenti di semester 1. Jadi tidak bisa nanti semester 2 mengajukan lagi, semester 3 mengajukan lagi itu tidak sudah tidak bisa. Kalau dulu di angkatan pertama 2018 sebelum dikunci oleh Belmawa itu masih bisa. Jadi proses rekognisi bisa dikatakan hanya berlaku di semester 1. Begitu, Bu Noven. Jadi nanti prosesnya teman-teman mengajukan atau istilahnya melamar mata kuliah yang akan diajukan, kemudian nanti asesor akan mengecek apakah sudah sesuai atau belum begitu dan ketika tidak sesuai nanti asesor akan memberi catatan kenapa ditolak dan biasanya ada yang namanya masa sanggah. Nah, itu yang membuat proses rekognisinya itu berjalan lama karena kami memberi kesempatan nih siapa tahu ada teman-teman yang tertukar dalam apa ya mengajukan bukti fisiknya begitu ya. Oh, ternyata sertifikat yang saya ajukan ini tidak sesuai. Saya salah upload dan sebagainya. Nah, itu ada waktunya yang disebut sebagai masa sanggah begitu. Jadi untuk final masa studinya itu bisa diketahui di akhir semester 1 dan proses pengajuannya itu dimulai dari biasanya kalau setelah perkuliahan minggu pertama, minggu kedua itu sudah berjalan, nah nanti baru kami informasikan bagaimana cara mengajukan rekognisi. Jadi kalau di PAUD itu pengajuan atau informasinya itu bertahap, Bu Noven. Jadi nggak bisa sekaligus diinformasikan begitu ya, karena ada pengisian biodata dulu di SIAP gitu, termasuk teman-teman juga supaya belajar untuk mengenal sistem pembelajaran yang ada di UBRIS. Begitu, Bu Noven. Nah, itu mungkin Mas Ibu. Wafa punya pengalaman nih dulu seperti apa rasanya ketika menerima oh jumlahnya rekognisi sekian nih nanti bisa taunya di akhir begitu padahal kan dulu sudah pernah
punya apa namanya pernah S1 ya, begitu bagaimana perasaannya merasa oh berarti lebih singkat nih atau bagaimana? Mungkin dari segi mahasiswanya Bu Noven. Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi teman-teman masuk aja menyambung ya, karena ini sangat hangat sekali topik ini, yaitu berapa lama masa studinya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, memang betul. Teman-teman nanti akan tahu berapa lama masa studinya itu setelah teman-teman melamar nih, ibaratnya. Sudah mendapatkan berkas-berkasnya ke kampus. Baik mengirim bukti fisik maupun teman-teman mengirim bukti secara soft file. Nah, teman-teman nanti jangan takut misalkan nanti selesainya lama Pak. Enggak, karena konsep rekognisi pembelajaran Lambo ini teman-teman dihargai teman-teman. Apa yang teman-teman punya, misalkan teman-teman punya sertifikat misalkan yang minimal 32 JP itu diakui. Kemudian teman-teman nih, karena PAUD ini kan di seluruh Indonesia sama teman-teman ya, ada yang namanya program diklat berjenjang, diklat dasar, diklat lanjut, diklat mahir, itu juga diakui teman-teman, bisa mengurangi SKS juga. Jadi teman-teman yang perlu dipersiapkan supaya teman-teman nanti bisa mungkin berharap ya, oh saya bisa selesai 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun. Teman-teman silahkan dipersiapkan bukti-bukti pendukung seperti sertifikat pelatihan, kemudian SK mengajarnya, apalagi teman-teman yang mengajarnya sudah berpuluh-puluh tahun, silahkan disertakan, karena itu nanti akan membantu teman-teman dalam mengurangi SKS mata kuliah. Maksudnya contohkan satu ya, kemarin Mas Safa itu kan juara satu pembuatan media pembelajaran lomba ya teman-teman ya, lomba di kabupaten. Nah, sertifikat itu Mas Safa lampirkan teman-teman. Buktinya Mas Safa kirim ke kampus. Nah, dari sertifikat itu Mas Safa ternyata untuk mata kuliah inovasi media pembelajaran kalau tidak salah ya. Nah, Mas Safa tidak ngambil itu teman-teman. Otomatis sudah ke rekognisi atau sudah terpotong. Itu contoh sederhananya kayak gitu teman-teman. Jadi apa teman-teman bukti yang dipunyai apa, nanti akan dicocokkan oleh asesornya, kemudian dimasukkan ke mata kuliah mana yang bisa dikurangi, sehingga akhirnya yang harusnya teman-teman selesai dalam 144 SKS nih, oh ternyata sudah kepotong 40 SKS misalkan teman-teman. Itu contohnya seperti itu teman-teman. Jadi setiap yang teman-teman punya silahkan disertakan nantinya teman-teman ya. Gitu. Oke. Oh, Itu Kak dulu Nova. oh zaman Mas Gimana? Fafa masih manual ya, masih belum pakai sistem ya? Oh sudah pakai sistem Bu Dwi. Oh, Dulu pakai sudah melamar ya? ya, sudah melamar Bu Dwi. Sudah Oh harus iya. melamar ini. Iya iya oke. Ini pakai bahasa lamar melamar ini khawatir ada yang baper Bu ya. Bukan Oh ini gitu bukan ya. melamar dalam arti kata yang lain ya teman-teman ya. Melamar Jadi mata memang ini kuliah maksudnya istilahnya. melamar mata kuliah. Jadi kayak tawar menawar gitu kan Bu ya bahasanya Iya, ya. mengajukan. Iya, saya mau mengajukan mata kuliah ini untuk direkognisi atau bahasanya dikonversi begitu ya. Nah, Betul, betul. seperti itu. Jadi ibaratnya Dan apa ya? Kalau teman-teman mengajukan, mm-mm. Kalau pakai direkognisi itu biasanya pakai istilahnya tuh melamar begitu ya. Tapi ini konteksnya berbeda ya, Bu Noven ya. iya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir kalau di apa namanya sistem di login sistem RPL kita sebutnya itu sudah ada tutorial video pengisian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman baiknya bisa menonton dulu sampai selesai sehingga ketika nanti mengisi teman-teman bisa sudah edukasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengisi. Dan tadi sudah digarisbawahi oleh Bu Dwi bahwa ini namanya melamar. Pasti bisa jadi ditolak ya Bu ya. Jadi nggak semuanya yang teman-teman ajukan itu akan diterima karena tentunya ini kita shownya pada dikti ya Bu ya, betul ya? Iya, betul. Iya. Betul. Dan kita juga informasikan bahwa kita tidak pernah menginformasikan bahwa kuliah RVL itu bisa 1 tahun, bisa bahkan mungkin setengah tahun. Nah itu malah apa ya Nanti jadi itu, jadi kebohongan tagihan publik begitu ya. jadi Heeh, masalah justru ya karena betul. ada nih Bu cerita di kampus lain tuh yang menjual 1 tahun ijazahnya nggak diakui dikti. Betul ya Iya, Bu Dwi ya, bisa iya seperti itu ya Bu betul. ya. Mm-mm, Nah betul itu sekali. serem banget ya, jadi sudah Iya. lulus 1 tahun malah kuliahnya nggak diakui gitu kan. Dan ini juga pengalaman Bu, ada pendaftar yang memang mendaftar RPL di UGRIS karena sebenarnya sudah pernah RPL juga di kampus lain tapi ijazahnya tidak diakui, tidak keluar Bu. Dan dia memang tidak bisa, ya tidak bisa mengakui ya untuk masa studinya selama 1 tahun itu di kampus yang lama. Aduh, sangat Iya, sayang banget. kalau Jadi S1 kan teman-teman, minimal di PDDikti 1,5 tahun ya Bu Noven ya, sesuai dengan aturan di PDDikti.
Iya. Oke, teman-teman kita ingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin mau tanya, teman-teman boleh dong. Sudah ada yang eh, resen, Bu Noven? Oh, mungkin nanti kita taruh di sesi akhir ya, Bu, untuk Oke, pertanyaan. baik. Tapi teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti kalau terkait teknik bisa dibantu oleh kakak-kakak mungkin PMB nih untuk jawab. Saya lanjutkan dulu, Bu, untuk slide-nya. Nah, ini banyak juga nih Bu yang tanya. Sebenarnya kalau kuliah RPL itu bentuk kuliahnya gimana sih? Bisa nggak saya kalau guru ngajar gitu ya? Nih, ada bukti yang sangat valid dari seorang Mas Guru ya, Mas Fafa yang teman-teman kalau mungkin mengamati story, mengamati Instagram itu tidak berhenti ya aktivitasnya ya. Sesibuk beliau masih bisa mengikuti kuliah RPL di UGRIS. Karena apa? Kuliah di RPL UGRIS itu hybrid teman-teman. Hybrid itu perpaduan online dan offline. Ini pasti pada takut, aduh kok ada tetap ada offline-nya ya. Offline-nya ngapain nih kira-kira? Ngapain Mas Safa kalau offline biasanya? Nah, kalau perguruan offline itu sendiri, mungkin teman-teman ada tugas dari dosen terkait mata kuliah dan harus melampirkan tugas itu dalam bentuk misalkan dokumentasi atau lainnya. Nah, itu mungkin bisa masuk dalam perguruan offline ya. Kita benar-benar apa yang melakukan tugas praktik nih misalkan di sekolah itu mungkin termasuk ke dalam offline ataupun yang Mas Safa alami itu offline yang benar-benar kita bertemu dengan dosen itu ketika kita sudah proses ke skripsi nih Kak. Jadi ketika skripsi kita meminta persetujuan, meminta tanda tangan, kemudian ujian skripsi itu baru kita offline nih Kak. Tapi selama perkuliahan itu memang banyak online-nya Kak. Offline-nya hanya mungkin tugas kita sendiri yang tinggal kita kirimkan ke dalam eh, sistem di UGI sendiri tuh Kak. Jadi ada halamannya untuk kirim tugas. Itu aja sih Kak kalau dari saya. Ya. Jadi kalau untuk tugas sendiri memang kebanyakan di-upload atau diunggah secara online di LMS ya Kak ya, di Iya, Learning Management betul. System ya, di UGRIS ya, atau di SPADA kalau kita sebutnya. Dan kalau kuliah dan ini ya khususnya kalau minta tanda tangan skripsi, masa dari berapa lama kuliah nggak mau lihat kampusnya? Ini beneran nggak ini Iya. ada kampusnya gitu kan? Pasti mau main ya Kak ya? Iya. Kayak Mas Safa itu 2 tahun Ya, kuliah di Inggris kan, itu ke kampusnya cuma pas itu tadi Kak, ketika minta bimbingan skripsi, minta tantangan skripsi, dan ujian skripsi kemarin Kak. Gitu. Jadi selama 1,5 tahun nggak pernah ke kampus Kak. Jadi sangat-sangat fleksibel sih luar Kak. biasa. Oke, dan mungkin Oke, bisa digarisbawahi Bu Noven dan Mas Fafa juga mungkin juga sudah merasakan ketika ke kampus kami biasanya menyampaikan untuk komunikasi dulu dengan dosennya, gitu ya Mas Fafa ya. Jadi nggak ada Iya, nih betul. istilah sudah jauh-jauh datang ke kampus tapi dosennya nggak ada di tempat gitu ya, atau tidak ke kampus atau sedang ada kegiatan di luar itu di kami memang benar-benar ditekankan tidak seperti itu gitu. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari sudah komunikasi dulu nih dengan dosennya. Apakah dosennya ada di tempat pada hari tersebut atau tidak begitu. Jadi kami sangat-sangat khawatir ketika yang namanya mengecewakan gitu ya Bu Noven, karena di UPRIS ini salah satu pelayanan itu menjadi hal yang terus ditekankan oleh Bapak Ibu pimpinan begitu, bahwa melayani mahasiswa itu memang harus benar-benar all out tapi juga harus diimbangi dengan komunikasi yang baik dengan mahasiswa gitu ya. Jadi kami menekankan kalau mau ke kampus komunikasi dulu ya, nanti khawatir kami tidak ada. Jadi yang jauh-jauh pun juga tidak ada istilah sudah beli tiket tapi ternyata dosennya tidak ada, itu tidak pernah terjadi. Begitu ya Mas Wafa ya. Selama ini ke kampus beberapa kali selalu ketemu ya sama dosennya ya. Iya, tidak pernah Hmm. yang namanya tidak ketemu. Karena memang konsepnya adalah kita janjian dulu dengan dosen, dan insya Allah dosen meluangkan untuk kita. Gitu. Iya, begitu. Itu yang menjadi satu hal yang ditekankan oleh pimpinan dalam bentuk pelayanan. Tadi ya, Mas Papa juga mengatakan bahwa eh, dosen selalu merespon atau menjawab WA dari mahasiswa begitu sebagai bentuk komunikasi supaya tidak ada miss begitu. Karena bahasa WA kan macam-macam ya Bu Noven ya. Kadang yang iya ketemu betul. saja sering miskom gitu. Jadi sebisa mungkin kami menekankan untuk komunikasi itu berjalan dengan efektif supaya tidak ada miskomunikasi. Begitu. Iya betul. Oh ini kan praktek di PG PAUD ya Bu ya. Tapi ternyata kalau di UKRIS di beberapa prodi terutama yang teknik ya, Fakultas Teknik dan Informatika itu ada beberapa kelas atau jalur RPL yang memang ada tatap mukanya, wajib tatap muka karena ada praktikum. Nah, hal ini memang tetap kita lakukan karena tetap untuk menjaga kualitas. Karena nggak mungkin ya anak teknik seperti teknik mesin misalnya atau informatika
Walaupun sudah pengalaman sudah sangat banyak, pasti ada beberapa mata kuliah praktikum yang tidak diakui atau belum bisa diakui, maka harus diambil dan bisa diikuti secara offline atau tatap muka. Nah, ini ya catatannya ada beberapa aktivitas yang mengharuskan ke kampus, seperti tanda tangan skripsi, sidang, dan yang pasti wisuda. Yang wisuda itu Mas Fafa termasuk yang ikut tanggal 80 nih Mas Fafa ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah ya, doakan semoga lancar. Siap, oke, kita next ke slide selanjutnya. Ini yang sudah ada pertanyaan nih, menjawab pertanyaan dari Kak Siti Mutmainah dari Purbalingga ya, terkait hari kuliah RPL. Jadi di RPL, khususnya di RPL PG Paut gitu ya, itu kuliahnya itu sebetulnya di hari Sabtu jam 1 sampai jam 4 dan hari Minggu jam setengah 8 sampai jam 5. Ini pasti sangat memberikan fleksibilitas ya untuk teman-teman yang mungkin sedang bekerja atau sedang mengajar begitu ya di PAUD atau TK. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa di hari Senin sampai Jumat teman-teman free, tidak ada kuliah, hanya di Sabtu dan Minggu. Jadi ini pejuang weekend nih ya, untuk ilmu di hari Sabtu Minggu ini pahalanya luar biasa loh. Bisa Sabtu Minggu digunakan untuk liburan, untuk healing, ini untuk kuliah ya, ibadah gitu kan. Wah, luar biasa untuk apa namanya pahalanya ya. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa hari kuliah, jalur kuliah, jalur LPL itu tiap prodi bisa berbeda ya teman-teman. Kalau tadi PG PAUD bisa di Sabtu dan Minggu, di prodi lain itu bisa di hari Senin sampai Jumat, tapi jamnya pun juga sangat relevan atau sangat mudah diikuti oleh para pekerja karena jamnya pasti di atas jam 5, di atas jam 6:30 malam. Jadi teman-teman yang bekerja itu akan sangat memudahkan. Dan para dosen tenaga mengajar di UGRIS itu juga sudah sangat memahami ketika mengajar kelas RPL. Misalnya sudah tahu nih teman-teman RPL itu mayoritas kerja misalnya itu pasti dalam segi tugas itu juga tidak mungkin akan disamakan dengan kelas reguler, tapi dengan catatan bahwa teman-teman kelas RPL juga harus tetap menjaga kualitas, harus tetap mengerjakan dengan baik tugas-tugas daripada dosen karena udah diberikan kelonggaran gitu kan oleh para dosen, harapannya itu bisa dikerjakan dengan baik. Kalau Mas Sofan sendiri pernah punya pengalaman nggak mengerjakan tugas yang mungkin secara teamwork nih? Pernah nggak Mas Sofan? Oke, ya siap Kak. Terima kasih pertanyaannya. Ini sering juga teman-teman ya. Jadi kuliahnya itu Sabtu dan Minggu. Itu pun tidak full ya. Jadi kalau teman yang tanya, Sabtu kan masih ngajar. Kalau Sabtu itu dimulai dari siang sampai sore. Kalau Minggu pagi sampai sore. Itu pun teman-teman tidak selalu full time ya. Dalam artian ketika teman-teman tidak mengambil mata kuliah itu, oh bisa jadi teman-teman mulainya cuman siang sampai sore misalkan. Jadi teman-teman nggak full time tergantung mata kuliahnya ada nggak hari itu. Tuh. Terus kalau terkait kegiatan belajarnya nih ada nggak sih perkuliahan yang tugasnya itu berupa teamwork misalkan kelompok ya kak ya? Ada. Tiap dosen pasti kan punya metode pengajaran masing-masing nih. Jadi kemarin waktu masa kuliah itu ada mata kuliah tentang entrepreneur nih kak. Tugasnya kelompok. Gitu. Nah, gimana Pak kalau kelompok? Teman-teman, secara kelompok juga sama teman-teman. Kita tinggal koordinasi dengan dosen, dengan teman-teman. Kita tugasnya online teman-teman. Dalam artian kita diskusi dengan teman satu kelompok juga online. Kita berbagi tugas nih, oh kamu bagian ini nanti disatukan dalam satu file yang sama. Jadi sesederhana itu sih Kak tugas ataupun sistem belajar di UBIS. Misalkan teman-teman ada tugas dari dosen, misalkan kayak kemarin itu misalkan ada asesmen pembelajaran PAUD, di mana tugasnya adalah kita membuat asesmen untuk anak. Oh ternyata kita minggunya ada tugas, nanti teman-teman mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan ngajar nih. Nah tinggal sekalian teman-teman ngajar, sekalian juga teman-teman praktik nih dari tugas ibu dosennya. Nanti di hari Sabtu atau Minggu tinggal dikirim. Sederhana itu Kak kuliahnya. Itu Kak Nova ya yang bisa saya sharingkan. Oke, jadi nggak masalah ya Kak. Tugas-tugas itu bukan jadi penghambat ya Kak untuk kuliah di jalur RPL ya. Oke. Dan tadi juga sudah sempat disinggung oleh Kak Fafa bahwa jadwal kuliah juga tidak sefull itu karena kalau di jalur RPL tuh memang uniknya nggak tahu kita semester berapa karena pengambilan eh,
mata kuliah itu sesuai dengan yang belum terkonversi. Istilahnya ada sisa SKS yang belum diambil, mata kuliah apa yang belum diambil, maka itulah yang diambil. Sehingga setiap individu itu bisa berbeda jadwal kuliahnya karena diambilnya sesuai makul. Karena banyak juga nih yang bertanya, saya bisa nggak kira-kira jadi satu kelas dengan teman-teman saya dari sekolah A gitu ya. Ya pada prakteknya semester-semester awal mungkin bisa satu kelas. Tapi nanti ketika semester berikutnya atau periode berikutnya itu kemudian akan disesuaikan dengan mata kuliah yang belum diambil. Jadi teman-teman nggak boleh risau ketika nggak segrup atau sekelas dengan teman-teman itu nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya kuliah itu juga menambah jejaring ya, menambah channel. Itu sama apa ya? Bu Dwi mungkin mau Betul menambahkan nih. banget Kak. Oke. Jadi memang kuliah. Suaranya putus-putus, maaf Bu Noven. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Iya. kuliah di RPL itu tidak tidak bisa satu grup terus gitu ya Bu Dwi ya. Iya, benar. Untuk kuliah RPL sendiri, untuk semester 1 itu masih paket begitu ya. Tapi nanti di semester 2 itu mahasiswa sudah mengambil mata kuliah sesuai dengan kebutuhan. Dan setiap mahasiswa itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini kalau di PAUD itu ada fenomena crowded ya untuk konsultasi pengambilan KRS begitu ya. Mungkin Mas Wafa juga menjadi apa ya? Menjadi satu tantangan begitu ya bagaimana apa ya mengklopkan waktu supaya tidak bentrok kemudian milih mata kuliah yang belum diambil itu memang ada tantangan tersendiri mungkin bagi mahasiswa seperti itu begitu ya Mas Wafa ya berarti Mas Wafa merasakan 3 kali ya untuk pengambilan Ya, mata kuliah itu termasuk bagaimana berebut juga ya Mas Wafa ya mungkin bisa betul, sharing ke betul Bunda. teman-teman kuota kelasnya. Ya, teman-teman, jadi betul. Jadi masuk kuliah itu bareng-bareng. Misalkan satu angkatan ini ada 30 orang teman-teman. Tapi di semester 2 teman-teman bisa jadi sudah mencar nih teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman mata kuliahnya sudah ada yang direkognisi atau dipotong. Tapi ada teman-teman yang belum juga. Jadi teman-teman nanti semester 2 itu udah mulai bisa-bisa lagi dengan teman-temannya. Apalagi teman-teman yang memang sudah kepotong SKS-nya banyak. Terus setelah kita selesai UAS ya, setelah kita ujian semester 1 misalkan. Nah, kita mau masuk semester 2 nih kita nanti memilih mata kuliah sendiri teman-teman mau ngambil mata kuliah yang apa nah saat itu kita nanti akan rebutan nih teman-teman oh saya mau ngambil mata kuliahnya Bu Dwi misalkan nah karena kita akan gercep misalkan teman-teman oh ternyata kelasnya sudah penuh tapi teman-teman jangan khawatir kita coba konfirmasi dengan dosen bersangkutan atau dengan prodi ya bahwa saya mau mengambil mata kuliah ini tapi kok ternyata sudah ini ya nggak bisa sudah penuh nah nanti bakal dibuka lagi teman-teman itu teman bisa gabung jadi saya rasa apa ya teman-teman di RPL ini benar-benar memudahkan kita sih teman-teman apalagi yang di PG Pod ini ya yang sudah saya rasakan bersama dengan Bu Dwi tentunya dosen saya jadi teman-teman jangan takut pokoknya selalu dibantu dan selalu membantu teman-teman konsep kita di RPL itu. Mantap sekali nih penjelasan dari Mustafa. Jadi benar-benar insya Allah teman-teman yang berniat untuk kuliah di RPL Inggris nggak akan kecewa ya. Karena semenyenangkan itu, semudah itu kuliah jalur RPL. Oke, izin saya next slide lagi. Ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya. Sebenarnya mulai kuliahnya kapan sih ini gitu kan? Karena teman-teman saya kasih info dulu bahwa di semester genap ini kabar gembiranya kita akan membuka pendaftaran lebih lama. Kalau kemarin kita menutup pendaftaran itu sampai 20 Februari, ini akan kita panjang nih. Karena masih banyaknya peminat yang masuk di jalur semester genap gitu ya, di jalur RPL khususnya. Kita maksimal daftar ulang ada di 25 Februari dan kita mulai masuk kuliah tuh di 24 Februari. Jadi teman-teman hanya telat sehari nggak apa-apa karena kuliah RPL juga kebanyakan weekend begitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah semakin yakin mau masuk di semester genap, kita buka di sampai dengan 25 Februari. Jadi nggak perlu nunggu lama. Tapi misalnya teman-teman, saya mau sambil nyari kerja dulu atau mungkin sambil healing-healing dulu gitu kan, mau masuk di semester gasal, boleh banget. Teman-teman bisa daftar maksimal di 30 September 2025 dan mulai kuliah di awal 2025.
Teman-teman bisa pilih mau yang genap atau yang gasal. Kalau maunya ketemu yang sama Mas Fafa, kayaknya nggak bisa karena Mas Fafa sudah gitu ya. Mas Fafa ya. Jadi teman-teman hanya bisa memilih di semester genap atau di semester gasal. Nah, ini dia yang banyak juga ditanyakan terkait biaya. Biaya jalur RPL genap. Teman-teman, saya infokan dulu bahwa jalur RPL atau jalur rekognisi pembelajaran lampau, juga jalur karyawan, itu pembayarannya berupa SPP per bulan. Dan kabar gembiranya lagi nih, SPP per bulannya untuk seluruh prodi di UKRIS itu di bawah 1 juta, teman-teman. Hanya di PGSD aja ya, yang 1,015 sih. Khususnya di PAUD nih, murah meriah banget harganya 690.000. Dan ini nggak akan naik di semester gasal ya, nggak kayak marketing perumahan. Besok harga naik enggak. Kalau di kita RPL PG PAUD harganya masih sama 690. Jadi buat teman-teman nggak perlu nyari-nyari yang lain karena di tempat atau di kampus lain sudah pasti lebih mahal daripada UKRIS gitu ya. Tapi kalau di UKRIS dengan 600 ribuan aja, teman-teman bisa kuliah dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang sangat berkualitas. Dan pembayaran ini dilakukan per bulan. Jadi sangat meringankan untuk teman-teman. Kalau saya mau bayar per semester, boleh nggak? Boleh banget. Tapi kita beri kemudahan untuk bayar per bulan supaya teman-teman mungkin yang sedang bekerja bisa lebih ringan dalam pembayaran. Kemudian, apakah hanya biaya ini saja yang dibayarkan? Untuk di awal, teman-teman juga perlu membayar uang pendaftaran sebesar 250.000. Nanti di akhir juga akan saya jelaskan lagi. Tapi biaya 690 per bulan ini belum termasuk pembayaran dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh prodi. Misal, ada teman-teman masih harus mengambil KKN nih. Kan Kan kalau di jalur FPL apakah tetap KKN? Ya, kalau tidak dikonversi, tidak ada pengakuan sebelumnya, maka tetap KKN walaupun model itu nanti mandiri. Jadi KKN-nya itu dilakukan di lingkungan rumahnya. Ya, misalnya menjadi atau membuat suatu pelatihan gitu ya di tingkat masyarakat di lingkungan rumahnya gitu bisa jadi KKN mandiri untuk jalur RPL dan karyawan. Nah, biaya KKN, biaya wisuda, biaya sidang itu belum termasuk biaya per bulan yang dibayarkan. Bu Dwi. Kalau di RPLPG Pol sendiri, biaya-biaya apa saja sih Bu yang kira-kira belum tercover dari biaya per bulan ini? Oke, kalau di PG PAUD sendiri untuk SPP tetap ya, kemudian tambahannya hanya di sidang dan wisuda saja Bu Noven. Itu saja yang dikenakan. Jadi tidak ada biaya UTS, UAS itu yang rata-rata banyak ditanyakan Bu Noven ketika banyak apa ya kayak calon mahasiswa menanyakan apakah 690 itu nanti ketika UTS, ketika UAS apakah dikenakan biaya lagi begitu ya. Itu yang sering sekali ditanyakan. Kalau di PG PAUD mungkin di UPRIS juga semuanya sama ya, tidak ada biaya untuk khususnya untuk RPL mungkin ya Bu Noven ya, tidak ada biaya UTS, tidak ada biaya UAS, hanya tambah nanti di akhir untuk sidang dan wisuda saja. Itu yang di PAUD begitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, kok ada kolom linear kependidikan dan tidak linear kependidikan nih ya. Ini juga termasuk menjawab pertanyaan dari Kak Aidatul. Jadi perbedaannya adalah linear kependidikan itu apabila teman-teman pendidikan sebelumnya itu dari S1 atau D3 ke pendidikan. Mau lanjut ke S1 PG PAUD melalui jalur LPL, itu masuknya ke linear kependidikan. Tapi kalau teman-teman dari pendidikan sebelumnya itu misalnya teknik, atau mungkin ekonomi, atau mungkin hukum, mau ambil RPL BK, sorry, PG PAUD, kenapa jadi BK ya? PG PAUD itu teman-teman membayar di yang tidak linear pendidikan. Kenapa sih kok harganya beda? Bu, isinya jauh. Ya, karena kalau tidak linear pendidikan pasti ada proses konversi yang lebih rumit karena yang diakui pasti eh, apa namanya mata kuliah yang tidak relevan dengan yang ada di fakultas prodi pendidikan. Nah, ini teman-teman yang mungkin belum tahu tentang biaya berapa sih biaya jalur RPL dan informasi ini bisa teman-teman akses di
web mb.ubris.ac.id di bagian biaya. Cari aja di bagian apa namanya? eh, bagian biaya, cari jalur RPL. Nah, kita sampai pada tahapan yang lebih serius lagi untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk daftar di PG PAUD Umpris gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa banget daftar secara mandiri. Tapi kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang sudah tergabung di grup WhatsApp tadi ya. Saya sudah share formulir pendaftaran. Jadi kalau teman-teman, Bu, saya kok nggak mau ribet ya. Saya ngurus anak-anak nih di PAUD, di TK. Boleh nggak dibantu daftar? Boleh banget. Kita bisa bantu fasilitasi untuk mendaftar. Teman-teman yang tadi sudah saya kirimkan formulir pendaftaran, tinggal diisi aja. Nanti bisa dijaprikan ke salah satu admin kami. Nanti kita proses untuk pendaftarannya. Kalau teman-teman mau secara mandiri, teman-teman bisa simak nih tahapan pendaftaran jalur RPL berikut ini. Yang pertama, teman-teman bisa menuju website kami di pmb.ubris.ac.id/register. Di situ teman-teman bisa masukkan email dan password. Emailnya nggak harus email yang aktif ya teman-teman ya. Bisa email yang um, dikarang. Karena ini hanya formalitas untuk pendaftaran aja, bukan ada notifikasi yang ke email enggak. Create username dan password, teman-teman bisa login nih, bisa masuk ke pmb.uj.ac.id/login, teman-teman masukkan kembali username dan passwordnya, kemudian teman-teman akan masuk ke bagian pendaftaran, teman-teman bisa pilih jalur RPL, mau yang genap atau yang gasal, sudah tadi saya jelaskan di awal ya, kalau genap itu mulai kuliah Februari ini, kalau gasal mulai kuliah Oktober. Nah itu teman-teman pilih prodi yang teman-teman inginkan. Seperti PAUD, BK, manajemen, hukum, teknik sipil, silahkan. Teman-teman pilih dan pastikan yang teman pilih itu adalah prodi yang teman-teman inginkan. Jangan sampai mengganti-ganti lagi. Nah proses kita nggak bisa nih kalau ganti-ganti gitu ya. Harus mengulang lagi dari awal. Kemudian setelah teman-teman mengisi prodi, teman-teman diminta untuk mengisi beberapa identitas sesuai isian dari mulai data pribadi, data orang tua, data sekolah, data lain-lain ya teman-teman isi. Dan apabila ada isian yang teman-teman nggak tahu, misalnya data sekolah nih, data sekolah memang kita masih meminta untuk mengisi data SMA. Dan teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak usah bingung karena tinggal diisi strip aja, tanda strip. Tahu ya tanda strip ya? Jadi tetap diisi tapi dengan tanda strip aja. Supaya tetap bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, setelah identitas awal teman-teman isi, teman-teman diminta untuk melakukan pembayaran pendaftaran sebesar 250.000. Nah, pembayaran pendaftaran itu enggak ke rekeningnya Ubris ya, teman-teman ya. Kita bentuknya enggak nomor rekening gitu, tapi berupa virtual account. Jadi, tiap pendaftar, tiap calon mahasiswa itu kode virtual account-nya bisa beda-beda. Saya daftar misalnya kode virtual akunnya ada 9624 sekian 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 misalnya. Yang lain juga bisa berbeda. Dan ini teman-teman bayarannya bisa online dan bisa langsung di teller bank sesuai yang bekerja sama dengan kami. Kita ada di pembayaran di Bank Jateng, Mandiri, BNI, juga di BRI. Hampir aja lupa ya. Ada 4 bank ya, Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Jateng. Nah, dari situ teman-teman bisa apa namanya lewat mobile banking misalnya di virtual account-nya teman-teman masukkan dan teman-teman jangan khawatir dulu kok penerimanya atas nama saya sendiri ya. Nah, memang betul penerimanya atas nama sendiri tapi memang masuknya tetap ke rekening universitas. Teman-teman nggak perlu khawatir. Setelah pembayaran 250 itu teman-teman bayarkan, teman-teman bisa langsung mengisi identitas lainnya. Identitas apa orang tua dan lain sebagainya yang belum teman-teman lengkapi sembari teman-teman menunggu informasi pengumuman dari kami. Walaupun kami sudah tanpa tes gitu ya, artinya sudah pasti lolos di pilihan pertama dan menunggu pengumuman. Setelah teman-teman mengisi sampai lengkap, teman-teman bisa
akses bagian pengumuman. Karena di bagian pengumuman itu teman-teman bisa lihat jumlah dari biaya daftar ulangnya berapa. 190 atau 730 atau 800 sekian itu teman-teman bisa lihat di bagian pengumuman dan teman-teman memang direkomendasikan untuk segera melakukan pembayaran daftar ulang. Karena kalau teman-teman nggak bayar daftar ulang, teman-teman kayak belum punya seat gitu ya, atau belum dapat porsi di prodi tersebut. Nah, jangan sampai udah selesai daftar, udah habis masa daftar ulang, teman-teman lupa tuh. Karena banyak nih kejadian. Kak, saya lupa daftar ulang nih, masih bisa nggak? Wah, sayang banget ini harus menunggu di periode yang selanjutnya. Makanya teman-teman perlu ingat maksimal pendaftaran ulang untuk semester genap ini di 25 Februari. Jadi teman-teman kalau sudah mantep dengan les gitu ya, substitute untuk daftar di jalur RPL semester genap. Dan setelah melakukan daftar ulang, teman-teman bisa banget melakukan pemberkasan. Bisa dilakukan dengan dua cara ya, bisa pilih salah satu. Bisa secara online di bagian unduh berkas. Jadi berkas-berkas yang dibutuhkan itu teman-teman scan dan teman-teman simpan dalam bentuk PDF. Kemudian teman-teman unggah di bagian unggah berkas. Teman-teman upload di bagian unggah berkas. Ketika mengupload juga nanti satu persatu dan diberi nama masing-masing filenya. Atau kalau misalnya repot, pengen sekalian main ke UGRIS, teman-teman boleh melakukan pemberkasan secara offline di gedung pusat UGRIS lantai 2 di Jalan Sidodadi Timur nomor 24. Nah, karena kalau sambil daftar ulang secara offline, teman-teman bisa sekalian ngambil KTM, jas alma mater, dan kaos polo. Sekalian lihat kampus, sekalian daftar ulang, pemberkasan, sekalian ambil apa namanya perlengkapan-perlengkapan seperti KTM, jas alma mater, dan kaos polo. Nah, kalau proses jalur RPL belum berhenti sampai di situ, karena yang eh, prinsip atau mungkin poinnya adalah pada proses konversi. Proses konversi itu dilakukan pada sistem yang namanya login sistem RPL. Bisa diakses di web PMB, teman-teman masuk ke akun teman-teman masing-masing, dan teman-teman cek di dashboard, teman-teman masuk ada tombol login sistem RPL, teman-teman klik itu. Nah, disitulah teman-teman bisa apa namanya melakukan proses konversi. Nah, ini bahagianya teman-teman yang mendaftar di jalur RPL PG PAUD. Pengisian login sistem RPL ini akan dipandu begitu ya Bu Dwi ya. Gimana Bu untuk prosesnya kalau boleh diceritakan? Oke. Kalau untuk pengajuan rekognisinya nanti kami akan memandu via grup angkatan gitu ya, termasuk di misalnya nih untuk teman-teman yang sudah punya sertifikat diklat dasar. Nah, diklat dasar ini bisa masuk ke mata kuliah apa saja begitu. Nanti sudah ada informasi-informasi terkait mata kuliah untuk masing-masing sertifikatnya. Jadi meminimalisir penolakan oleh asesor begitu ya selama teman-teman mengikuti arahan yang diberikan di grup angkatan begitu. Jadi untuk misalnya nanti teman-teman punya sertifikat, Bu, saya punya sertifikat ini bisa masuk ke mata kuliah apa begitu karena memang tidak semua mata kuliah bisa dilamar atau bisa diajukan rekognisi begitu Kak sesuai dengan peraturan Dilmawa di panduan rekognisi untuk PG PAUD dan itu berlaku se-Indonesia ada beberapa mata kuliah yang memang tidak boleh direkognisi supaya apa? Supaya update pengetahuan begitu ya seperti apa namanya metodologi penelitian, kemudian ada mata kuliah statistik itu tidak bisa direkognisi. Jadi teman-teman nanti jangan khawatir ketika harus melamar mata kuliah apa saja, kemudian bagaimana prosesnya, nanti akan diberi waktu dan dipandu gitu. Kira-kira begitu Bu Noven. Jadi untuk meminimalisir penolakan oleh asesor biasanya kami memandu ini bisa masuk ke mata kuliah apa-apa begitu. Begitu Nah, Bu Noven. enak gimana coba kalau di RPL, apalagi di PG PAUD ya, benar-benar dari awal sampai akhir dikawal betul. Teman-teman tidak dibiarkan untuk kebingungan sendirian karena ada Bapak Ibu dosen yang luar biasa dengan terus ikhlas nih mengawal teman sampai lulus begitu ya. Nah, setelah login sistem RPL itu selesai, teman-teman kan pasti menunggu-nunggu nih sambil deg-degan ya. Misalnya berapa? Teman-teman kuliah dulu nih.
selama kurang lebih 2 bulan. Jadi Bu Dwi sudah menyampaikan ya. Dan ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dwi bahwa ketika sudah masuk semester 2, kira-kira masih bisa nambah SKS, nambah konversi nggak sih Bu Dwi mengajukan gitu kayak misalnya baru ikut Kalau pelatihan sekarang gitu. sudah tidak bisa. Oke. Sekarang sudah tidak bisa. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang begini, Bu, saya saat ini sedang mengikuti diklat, tetapi sertifikatnya belum keluar. Bagaimana ya, Bu? Nah, kalau seperti itu berarti teman-teman boleh minta surat keterangan dari penyelenggara, gitu ya, bahwa mengikuti diklat sambil menunggu sertifikatnya keluar. Karena sertifikatnya keluar juga prosesnya setahu saya lama, begitu. Jadi cukup surat keterangan dulu dari penyelenggara itu bisa diajukan untuk rekognisi begitu teman-teman. Jadi jangan khawatir selama ada komunikasi ya Bu Noven ya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah di akhir loh ternyata diklat dasar bisa diakui 15 SKS nih. Dulu saya nggak saya ajuin karena waktu itu belum keluar. Nah, kalau sudah telah seperti ini kan nggak bisa disusulkan di tengah-tengah begitu. Begitu Bu Noven. Iya. Jadi itu ya menjawab pertanyaan dari Kak Teddy tadi di kolom chat bahwa kalau sudah masuk semester 2 tidak bisa mengajukan konversi tambahan nih karena sudah ditutup karena di bulan kedua setelah masuk kuliah berarti kalau kita masuk di akhir Februari, Maret, April lah ya. April mungkin Mei itu maksimal konversi atau sisa SKS yang harus teman-teman penuhi itu sudah keluar. Dan itu akan jadi pedoman teman-teman. Oh, jadi saya kurang berapa kurang sekian SKS nih. Kalau setiap semester itu maksimal 22 sampai 24 SKS, berarti sisa SKS yang harus saya tembus tinggal berapa semester itu bisa langsung diketahui begitu ya, Bu Dwi ya. Oke, baik. Nah, setelah login sistem RPL, teman-teman dipersilakan untuk masuk grup WhatsApp Prodi. Di situ teman-teman akan langsung berbaur dengan teman-teman yang lain, ya kan? Tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Papa dan Ibu juga. Anggaplah seperti gelas kosong. Teman-teman belajar dari awal, berbaur dari awal, tidak ada jabatan atau mungkin embel-embel apa sih namanya? Saya punya jabatan loh segala macam. Gitu ya Mas Papa? Berbaur dengan yang lain ya Ya, Mas Papa betul ya. sekali. Betul, Kakak. Oh Nah, ya, Kak, aku mau sharing setelah dikit Mas lagi, boleh nggak Kak, tambah satu? Oke, 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 boleh, 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 boleh. Tadi kan kita habis menyinggung soal biaya kuliah nih Kak. Aku mau nambah dikit nih Kak, selaku yang merasakan ya Kak. Jadi kalau di Kubis itu dengan 690 itu udah bersih semua nih Kak ibaratnya. Jadi cukup misalkan ada UAS, ada UTS, ada ujian susulan dan lain itu nggak ada biaya apapun Kak. Dan aku mau sharing nih Kak, aku punya teman juga kuliah di tempat lain RPL juga Kak. Mau UAS itu bayar lagi, mau ada kegiatan apa ujian tuh bayar lagi. Nah, kalau di UBS ini bener-bener all in one kak, cukup satu kali udah selesai. Dan membayar lagi itu ketika ini kak mau ujian, terus mau sidang mau ujian itu tok kak, mau sidang skripsi aja aku bayar lagi sama mau wisuda ini. Selain itu nggak ada tambahan biaya apapun di luar 690 tadi kak, pelaku yang sudah merasakan. Oke, jadi sudah all in ya. Nggak ada embel-embel gitu ya di belakang. Oh, ternyata harus bayar ini nih, ternyata harus bayar itu gitu ya. Kayak skema investasi bodong gitu ya. Kita nggak di situ ya teman-teman. Jadi memang yang 90 itu untuk prodi PG PAUD itu sudah all in. Ya, kalau kita bilang itu sangat terjangkau ya biaya 690 ya. Ya, semoga ini terjangkau oleh semua ya teman-teman yang mungkin mau mendaftar RPL di UGRIS gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa setelah masuk kuliah 2 bulan setelah masuk kuliah teman-teman akan dapat apa namanya em, hasil sisa SKS-nya. Kalau di RPL juga maksimal SKS yang bisa diambil 24 ya, Bu Dwi ya, kalau di PG PAUD. Iya, sama Bu. 24 maksimalnya per semester. Oke. Iya. Jadi mungkin menambah Ibu di RPL itu untuk jumlah SKS-nya minimal itu adalah 144. Tetapi setiap mahasiswa karena punya apa ya jumlah rekognisi atau pengakuan yang berbeda-beda, jadi lulusnya nanti dengan SKS yang berbeda-beda begitu. Mas Beda-beda. Alfa berapa? Lulusnya berapa besok? Masih mute.
Iya, ya. Saya besok lulus pas di 144 SKS tuh Oke, dan seratus empat puluh teman-teman. empat ya. Dan jadi Ya, berbeda-beda Bu Noven untuk di RPL PAUD itu. Jadi ada yang 144, ada 145 begitu. Karena pada prinsipnya mereka ketika masuk itu punya jumlah rekognisi yang berbeda-beda gitu. Begitu Bu Noven? Iya, betul. Ini juga sudah saya jelaskan ya, Bu, bahwa tiap individu itu konversinya bisa berbeda-beda. Bahkan mungkin sama-sama lulusan misal nih ya, S1 PGSD, mau ambil RPL PG PAUD. Itu bisa konversinya bisa berbeda karena mungkin si A sering atau rajin ikut pelatihan, si B ternyata jarang mengikut pelatihan. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi konversi yang akan teman-teman dapatkan. Ini juga termasuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman nih yang sudah ada di kolom chat. Nah, sebelum kita bacain pertanyaan, saya mau informasikan lagi bahwa kalau teman-teman setelah Zoom Meet ini masih ada yang mengganjal, belum tahu, atau masih bingung, teman-teman boleh banget chat di grup WhatsApp talk show PMB Ugris yang ada di WhatsApp ya. Atau teman-teman bisa chat pribadi ke nomor saya di nomor paling atas atau nomornya Kak Ayu di Mimin PMB. Kemudian ada dua nomor call center PMB kita di 0813 2607 2226 dan sorry 2225 yang pertama dan 0813 2607 2226. Teman-teman punya banyak pilihan untuk nanya. Jadi kalau misalnya yang satu nggak dibalas, boleh tanya yang berikutnya ya. Tapi insya Allah kita fast respon. Oke, ini kita masuk ke pembahasan tanya jawab. Ini sudah banyak banget pertanyaan yang teknis begitu ya. Beberapa sudah dijawab oleh admin PMB ya. Terima kasih kakak Mimin PMB malam-malam menjawab satu persatu. Ini ada pertanyaan yang mungkin kalau menurut saya ini teknis ya. Kak mau tanya, saya lulusan S1 Administrasi Bisnis tapi punya sertifikat diklat berjenjang sampai mahir dan sekarang sedang mengajar. Kira-kira berapa lama semester yang ditempuh jika mengambil jalur RPL? Terima kasih Kak Asri Hanifah Putri. Mungkin boleh kami infokan, ini Kak Hanifah mau daftar PG PAUD ya. Sudah lulusan S1 Administrasi Bisnis, punya sertifikat diklat berjenjang sampai mahir. Sudah mengajar pula. Ini biasanya umumnya berapa sih Bu Dwi? Baik Bu Noven. Eh, Kalau menghitung masa studi pastinya, saya belum berani menjawab ya Bu Noven ya. Tapi kalau dari diklat dasar ke mahir itu sudah pasti direkognisi ke 45 SKS begitu. Nah nanti bisa ditambah dengan pengalaman mengajar begitu. Kalau pengalaman mengajarnya di atas 5 tahun ya berarti ditambah 7 SKS begitu. Jadi hitungannya seperti itu. Kalau berapa lama studinya saya harus menghitung sekarang, sepertinya saya tidak berani menjanjikan gitu ya Bu Iya, Noven ya. Saya iya, hanya iya bisa betul. memastikan bahwa jumlah SKS itu yang di awal nanti ketika teman-teman menerima rekognisi itu di awal itu tidak akan berubah sampai akhir begitu. Jadi tidak ada yang namanya oh karena kurikulumnya ganti jadi yang dulu sudah direkognisi harus ditempuh sekarang. Tidak ada yang seperti itu. Jadi yang jadikan pegangan di awal adalah hasil rekognisinya dan masa studi nanti di akhir semester 1 itu yang juga jadi pegangan begitu. Jadi kalau saya harus menghitungkan sekarang Oke. saya tidak berani. Nanti takutnya ditagih begitu Bu Noven. Iya, itu serem ya Bu kalau Iya ditagih. Bu, betul. saya kan Dulu hanya satu setengah katanya, tahun. Oh iya, karena tidak ada hitam di atas putih itu agak iya, serem-serem gitu ya guys iya ya. betul. Nah ini terus ada pertanyaan lagi nih Bu. Oh tapi ini teknis tentang pembayaran sih. Jadi sekarang teman-teman pembayarannya itu memang secara online bisa transfer atau bisa di melalui teller bank. Nah, teknisnya ketika nanti teman-teman kita bantu daftar, teman-teman silakan mengisi formulir yang sudah kita share di grup WhatsApp. Ya. Teman-teman isi tuh semuanya, informasinya nanti dikirimkan saja ke kami. Nanti akan kami bantu daftarkan secara sistem. Namun, kita tidak sampai selesaikan semuanya. Nanti teman-teman yang harus mengisi data-data yang lain. Jadi kami setor ke teman-teman itu berupa username dan password yang harus teman-teman loginkan di web pmb.ugris.ac.id. Nah, pembayarannya gimana? Pembayarannya tetap teman-teman bayar di virtual account, bukan bayar ke kita. Bukan bayar ke rekening Ugris. Nama Ugris enggak, tapi bayar ke virtual account. Tiap individu bisa
berbeda. Dan teman-teman perlu itu ya, apa namanya, pahami betul ya. Jangan mau kalau diminta untuk transfer ke orang lain, ke individu misalnya, kecuali mitra, kan? Kecuali teman-teman mungkin dalam atau mungkin dari Himpaudi misalnya, dari mitra Himpaudi, nah itu kan secara kolektif dibayarkan di Himpaudi dan Himpaudi membayarkan ke kamu gitu. Kemudian ini masih ada aja yang tanya, Kak ini kuliahnya full online gitu. Masih nggak percaya Bu Dwi kalau kuliahnya bisa full online. Mungkin Bu Dwi bisa ngasih pencerahan yang lebih cerah lagi Bu Dwi. Oke, kalau proses perkuliahannya itu memang berjalan secara online, semuanya melalui Spada, begitu ya, atau Simekar. Di situ sudah ada beberapa aplikasi atau sistem yang digunakan dari awal masuk sampai nanti teman-teman lulus. Nah, ini ada mahasiswanya juga, Bu Noven. Jadi Mas Fafa mungkin bisa menguatkan bahwa beneran loh selama kuliah Ya, itu online dan tatap muka itu atau ke kampus pada saat minta tanda tangan. Ternyata masih ada yang belum percaya nih Mas Fafa. Mungkin mahasiswanya sendiri yang harus menyampaikan ya, prosesnya. ya Bu Dwi. Jadi teman-teman, asal saya ulangi lagi ya. Bener-bener kita kuliahnya secara daring atau online teman-teman. Jadi RPL ini benar-benar memudahkan kita dalam belajar. Dan mungkin teman-teman ketika ada yang tanya ke kampusnya kapan? Kampusnya mungkin secara apa ya, memang urgent penting ya teman-teman. Itu ketika teman-teman meminta persetujuan untuk skripsinya saja. Jadi selama perkuliahan teman-teman, baik mata kuliah apapun, itu semuanya online teman-teman. Sedangkan ketika ada tugas, baru teman-teman mengerjakannya secara offline. Oh, misalkan praktik dulu nih di kelas, gitu kan, dengan anak-anak, berupa foto atau video, baru dikirimkan ke pada atau ke sistemnya perkuliahan UKRIS, gitu teman-teman. Jadi benar-benar online teman-teman, ya, 1 minggu. Itu pun nggak full juga, tergantung ada mata kuliah yang diambil atau tidak. Di Mas Safa, teman-teman kan tahu Mas Safa ya, Mas Safa kan ke sana kemari. Apakah pernah Mas Safa melihat Mas Safa di kampus kuliah gitu teman-teman? Tapi selalu saya membagikan layar Zoom teman-teman dengan Bapak dan Ibu dosen. Jadi benar-benar online teman-teman ya. Gitu. Iya, jadi Mas Fafa ini kayak lagunya Ayu Ting Ting ya. Kesana kemari gitu ya Mas Fafa ya. Bisa aja Karena Kak. memang seaktif itu Mas Fafa. Oke, ini nampaknya pertanyaannya sudah semakin sedikit nih. Kayaknya udah semakin jelas dan semakin mantap ya teman-teman untuk ambil di jalur RPL. Tapi tadi saya menemukan salah satu pertanyaan nih. Nah ini terkait apa saja nih sebenarnya yang bisa dikonversi gitu kan? Karena tadi kan yang disebutkan transkrip, kemudian sertifikat pelatihan. Nah ini ternyata ada salah satu case yang menarik. Ternyata KKN itu juga bisa dikonversi oleh pengalaman misalnya nih teman-teman jadi kader posyandu atau mungkin ketua RT gitu ya, Bu Dwi ya. Dan tentunya Iya dilengkapi dengan surat benar, keterangan. Itu gimana betul tuh Bu sekali. prosesnya? Kalau prosesnya di PAUD sendiri ya Bu Noven ya, mungkin nanti setiap prodi punya kebijakan masing-masing begitu. Nah, kalau di PAUD itu KKN boleh direkognisi dengan pengabdian masyarakat dengan menjadi kader pos PAUD, dengan menjadi kader posyandu atau mungkin bagi teman-teman yang Nasrani aktif di gereja begitu di sekolah minggu itu boleh. Jadi prinsipnya adalah kegiatan di masyarakat yang tidak diberi imbalan, begitu namanya juga pengabdian ya Bu Noven ya, dan nanti dibuktikan dengan surat keterangan, entah itu dari RT, RW, yang penting ada stempelnya yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut adalah aktif di kegiatan masyarakat. Jadi tidak perlu dikhawatirkan nanti kalau KKN ikut KKN sekolahnya bagaimana, muridnya bagaimana begitu ya, karena konsep KKN di RPL dan reguler itu berbeda gitu. Nah, kalau misalnya tidak aktif di masyarakat, bagaimana Bu? Apakah tetap harus mengambil KKN begitu ya? KKN-nya tetap diambil kalau memang sama sekali tidak ada kegiatan di masyarakat. Nah, nanti ketika mengambil mata kuliah KKN itu ada yang namanya tugas begitu ya, tugas secara offline yang harus dikerjakan. Contohnya apa? Menjadi narasumber, entah itu mengisi di kegiatan kemasyarakatan begitu ya, misalnya penyuluhan begitu. Nanti buktinya apa? Dengan video ketika menjadi narasumber begitu Bu Noven. Jadi Itu ada ada dua minimal konsep ya. JP-nya nggak Bu?
atau minimal Untuk singkat apa untuk gitu? narasumbernya ya, misalnya narasumber tentang kalau di PAUD itu ada yang namanya stunting, misalnya seperti itu ya, narasumber berkaitan dengan stunting. Nah, cukup satu kali saja menjadi narasumber di kegiatan masyarakat itu bisa diajukan untuk KKN begitu. Oke, jadi Itu cukup benar. mudah ya sebenarnya ya untuk apa namanya mencari apa sih yang bisa dikonversi atau apa sih yang bisa diambil. Kak, Nah, aku boleh sharing teman-teman, juga nggak, Kak? kayaknya oke oke boleh boleh Mas Alfa. Ya, menambahi teman-teman, saya dari mahasiswanya ya. Jadi kemarin saya juga untuk mata kuliah KKN itu juga saya dikonversi. Nah, waktu itu saya pakai apa? Saya waktu itu bisa mengisi kegiatan pelatihan pembuatan olahan pisang yang sehat untuk anak-anak. Jadi saya membuat pelatihan itu kepada ibu-ibu. Kemudian saya minta surat keterangan dari kepala desa bahwa saya waktu itu melakukan pelatihan tentang judul ini dengan peserta masyarakat, kemudian ditandatangani atau ditempel oleh kepala desa. Itu saya lampirkan sebagai bahan pendukung supaya saya untuk mata kuliah KKN itu direkognisi, dan alhamdulillah itu memang bisa. Dan juga teman-teman kemarin, teman-teman saya kan perempuan semua nih, baik yang ikut PKK, ikut organisasi seperti Muslimat, kemudian kader Posyandu, teman-teman tinggal lampirkan SK-nya aja teman-teman, udah gitu teman, sesimpel itu teman-teman ya untuk mata kuliah KKN tuh. Ya, jadi nggak usah takut ya nanti KKN-nya harus ke desa apa gitu, ninggalin sekolahnya lama nanti nggak dapet izin dan sebagainya, nggak usah khawatir tentang itu, gitu ya. Oke, jadi sudah semakin paham ya teman-teman untuk jalur RPL dan kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin masih bingung terkait jalur RPL, tidak hanya jalur RPL sih, jalur-jalur yang lain juga teman-teman boleh tanya ke salah satu nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di layar ini. Teman-teman juga bisa tanya di grup WhatsApp yang kita sudah bergabung tadi. Budi mau menambahkan? Oke, untuk teman-teman saja yang saat ini mungkin masih tadi masih galau begitu ya. Yuk sama-sama mantapkan. Insya Allah kami tidak apa ya mengingkari janji begitu ya. Kalau memang sudah pasti ya kami sampaikan dan apa yang kami sampaikan ini bisa kami pertanggungjawabkan begitu ya Bu Noven. Dan tadi juga sudah ada testimoni juga dari mahasiswa kami. Jadi tidak ada yang namanya ingkar janji. Kalau memang ketentuan atau ada pertanyaan masa studi, nah itu yang sering sekali ditanyakan dan mohon maaf saya tidak berani memastikan berapa lama masa studinya. Itu semuanya bergantung dari apa namanya pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing calon mahasiswa. Dan dipastikan bahwa di RPL ini untuk pengajuan rekognisinya insya Allah akan dibantu. Seperti tadi yang dikatakan bahwa di PAUD sendiri ada yang namanya masa sanggah. Jadi kalau teman-teman nanti merasa bahwa kok ini ditolak ya keterangan asesornya apa begitu. Jadi setransparan itu kami dalam melakukan penilaian begitu. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada dusta di antara kita begitu ya Bu Noven ya. Semuanya eh, bisa dilihat begitu ya dan bisa dicek secara langsung oleh mahasiswanya begitu. Itu saja Bu Noven. Oke. Semoga teman-teman semakin mantap untuk bergabung di UPIS. Iya, dan buat teman-teman yang mau dibantu untuk proses konversi atau login sistem RPL-nya, teman-teman jangan daftar di akhir-akhir pendaftaran nih ya. Jangan mendadak, karena memang nanti kalau mendadak jadinya bisa jadi kelewatan tanggal-tanggal atau momen-momen penting ya Bu Dwi ya. Jadi kalau sudah mantap, segera mungkin untuk daftar dan melakukan daftar ulang supaya nanti biar bisa dibantu sampai pada proses login sistem RPL. Oke teman-teman, Bu Dwi, Mas Safa, dan seluruh peserta talk show PMB UPRI, sampailah kita pada akhir atau sesi terakhir di talk show malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Budi, terima kasih. Mas Fafa khususnya Sama-sama. sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih. Semoga dilancarkan perjalanan pulangnya. Juga teman-teman admin PMB yang membantu proses talk show ini sampai akhir. Dan tentunya seluruh peserta calon mahasiswa baru di UGRIS jalur RPL. Mas Fafa ada yang mau disampaikan dulu nih closing statementnya?
Oke, terima kasih kakak, terima kasih juga Bu Dwi dan juga teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Jadi kalau closing statement dari Mas Guru adalah Mas Safa, ya. Jadi closing dari saya adalah teman-teman untuk belajar itu memang kita perlu usaha. Yang penting adalah niat dan usaha. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan memang sudah niat, sudah ada usaha, pasti semuanya akan dimudahkan. Ya, jadi teman-teman semangat, pokoknya lanjutkan, jangan berhenti sampai di sini, karena kita harus belajar sepanjang hayat sesuai dengan filosofi Gajah Dewata. Amin, amin. Nggak apa, terima kasih. Oke, baik teman-teman, sampailah kita di akhir sesi. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin sudah semakin mantap, segera melakukan pendaftaran di website kami atau bisa kami bantu juga. Jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa lanjut ke grup WhatsApp. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Jadi, nggak perlu tunggu lama-lama ya. Pastikan masa depanmu bersama UKRI. Selamat malam dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.